Di renungan pagi-pagi Anda tanggal 2 Juni 3 Juni 2023. Puan-puanan 23 ayat 24 se 25. Kena kata di bata. Malam ate bapa adi anak-anak kemalangan mandi bata, ersurak pusuna adi pentar anak-anak. Bahanlah maka megah yakap nande bapandu. Malamlah ate diberusi mupuskan kamu. Tahu kan? Terjemahannya apa ya? Bersukacita ayah jika anaknya takut akan Tuhan. Bersukacita hati ibu jika anaknya itu pentar. Buatlah supaya sukacita hati orang tua dan bersukacita hati ibu yang melahirkannya. Ya, kira gitu. Ya. Ini kitab puan-puanan, kitab Amsal, tentu berisikan petuah, telah, nasihat yang membawa kita pada jalan yang benar, hidup yang benar seturut dengan yang dikehendaki Tuhan. Jadi kita ini kan ketika membaca firman Tuhan ini ataupun sebelum kita membaca firman ini, kita kan ingin supaya mengerti bagaimana hidup yang benar gitu ya. Bagaimana supaya kita ini dalam keseharian itu terus diperbaharui dalam segala hal yang berkenan di mata Tuhan. Kan begitu. Tentu itulah yang diharapkan di dalam kitab Amsal ini, yaitu suatu pesan, petuah, telah ataupun nasihat ketika masih ada waktu, ketika masih ada waktu. Ya. Dan dalam perikop ini disampaikan suatu kondisi, suatu keadaan yang dirasakan gitu ya oleh orang tua jikalau anaknya itu takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Siapapun orang tua akan sangat bangga, senang dan sukacita ketika anaknya takut akan Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan orang tua anak yang sukses dalam prestasi hidupnya? Apakah itu sukacita? Nggak dibilang di sini. Ya kan? Jadi yang disampaikan dalam puan ini sukacita orang tua ketika anaknya takut akan Tuhan. Bukan katanya ketika anaknya itu kaya raya, nggak ada. Nah lalu kalau pertanyaannya, kalau anaknya kaya raya, kira-kira orang tuanya sukacita nggak ya? Belum tentu. Tapi kalau dibilang takut akan Tuhan, orang tuanya sukacita. Kenapa kira-kira gitu ya? Ya mungkin karena anak yang takut akan Tuhan, atau siapapun kita yang takut akan Tuhan, ada janji berkat. Berkat itu berkat sukacita, bisa berkat umur panjang, bisa berkat kesehatan, bisa, dan berkat harta benda juga bisa. Alkitab mencatat itu. Tapi kalau anak itu yang kaya raya, apakah dia takut akan Tuhan? Nah, Alkitab mencatat orang-orang yang kaya semua tidak takut akan Tuhan. Tidak
takut akan Tuhan. Catat Alkitab yang mencatat bagaimana Lazarus dengan orang kaya. Orang kaya itu akhirnya menderita, dan dia berharap Lazarus bisa dikembalikan ke dunia untuk mengingatkan 5 orang saudaranya. Lalu ketika Yesus pun melayani, ketemu juga dengan orang muda yang kaya. Dan orang kaya itu bertanya, bagaimana aku bisa melakukan supaya aku bisa masuk surga? Yesus menjawab, lakukanlah yang benar. Dan orang kaya itu menjawab, dari kecilku sudah kulakukan. Nah kalau begitu, juallah hartamu dan berikanlah kepada orang yang membutuhkan, lalu ikut aku. Dan orang kaya itu bersedih dan dia meninggalkan Yesus. Nah tentu dalam perikop ini ya bukan cuma anak-anak ya, kita pun orang tua ya juga harus menghormati orang tua walaupun orang tua tidak ada. Bagaimana caranya? Nah tentu takut akan Tuhan. Ya, ketika kita takut akan Tuhan, pastilah leluhur kita itu pasti bersuka cita. Kalau istilah orang Karo tadi, ya pemahaman orang Karo dulu, bahwa orang yang meninggal itu masih bisa melihat gitu. Generasinya yang hidup di dunia, itu konsep orang Karo. Dan dia bilang, ketika anaknya itu baik, dia akan bersuka cita dan tertawa dari dunianya sana. Ya. Dan saya kira itu juga ada dalam kekristenan. Ketika ada satu orang yang mati oleh karena iman, surga itu bersuka cita. Atau ketika ada satu orang saja bertobat, semua penghuni surga itu akan bersorak-sorai. Nah, kalau begitu masih ada gitu ya. Ada bisa connect gitu ya. Ya, bisa connect. Dan konsep Alkitab memang tidak ada sebetulnya kematian di antara orang Kristen. Cuman ya beda forumnya gitu ya. Nah, jadi marilah kita ya jadi takut akan Tuhan. Buatlah supaya orang tua kita itu bersuka cita. Takutlah akan Tuhan dan bersorak pusuh di pentar anak-anak. Ya, pentar konsep Alkitab bukan pentar dalam pendidikan sebetulnya. Antara kemalangan restuan dan pentar itu sejalan. Orang yang berkemalangan Tuhan itu akan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Pentar itu mengerti aturan-aturan kehidupan seturut dengan firman Tuhan. Mengerti Alkitab, kira-kira begitu. Dan itu membawa sukacita bagi ibu atau orang tua. Dan ayat yang ke-25, bahanlah maka megah yakap nande bapandu. Nah kembali lagi, apa yang membuat orang tua itu bangga? Apa yang membuat orang tua itu bangga? Ya tentu yang tadi itu. Ini kan perintahnya. Jadi setelah dia bilang malam ate bapak adi anak-anak kemalan mandi bata surak pusunan dena pusuhna adi pentar anak-anak. Itu yang di keadaan itulah yang dirasakan gitu ya. Ketika anak itu takut akan Tuhan dan pentar. Kalau begitu dia bilang lanjutannya, bahanlah, lakukanlah, buatlah. Karena itu satu sukacita orang tua, buatlah itu. Buatlah itu. Nah, lalu apakah hasilnya gitu lihat? Kalau lihat kawan-kawan ini, apakah hasilnya ketika anak itu kemalangan takut akan Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan dia lakukan supaya orang tua itu sukacita. Nah itulah yang dicatat di dalam Mazmur 1. Mazmur 1. Jadi Mazmur 1 itu orang yang saya bacakan malam ate kalap sila megikan pedah kala jahat
sila ngusih perbahanan si berdosa, sila teman raskala menggombang mandi bata, tapi kriahana mematuhi undang-undang Tuhan dengan ngukuri sasuarias bernyi, ya serias batang kayu situra ibas lau anak rebuah ibas paksana dengan bulung napela melus sangap ia ibas kerina pendahina. Ada keberhasilan dalam setiap perbuatan apa yang dikerjakannya. Apakah kita tidak ingin itu? Jika ingin, lakukanlah. Ya. Ya, jadi marilah apa IP kita semegi kata di bata endah. Orang tua itu tetap orang tua. Baik yang dia masih hidup maupun yang sudah meninggal, buatlah yang terbaik. Yang dia bilang tadi, kemalanganlah Tuhan. Kemalanganlah Tuhan. Jadilah pentar dan buatlah dia bersuka cita. Nah, kalau kita sudah mengerti tadi bahwa itulah yang sukacita orang tua, bahanlah itu, lakukanlah itu. Ya. Ayat 25 tadi, lakukanlah itu. Ketuahan kalau semegi kata di bata dengan simak kenca bas keruna tetap hari. Haleluya. Amin.